juga dengan permainan sepak bola mini. Ini tema yang saya ambil. Permainan sepak bola mini dengan pembelajaran SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi kita menggunakan SEM. S-E-M. Ya. SEM. SEM kalau ini jadi sama ya. Ya, SEM itu Sport Education Model, jadi pembelajaran dengan menggunakan realnya sebuah olahraga seperti apa, dan peserta didik bisa menjalankan itu melalui berbagai peran yang ada di dalam. Jadi seperti contohnya kalau misalkan dalam sebuah turnamen atau sebuah pertandingan biasanya ada pemain A atau pemain B yang menjadi juru hakim atau wasit, atau ada hal lain seperti penonton atau fans supporter, kemudian ada panitia penyelenggara, ada bagian dokumentasi, bagian foto, bagian video, kemudian ada lagi biasanya kalau dalam sebuah turnamen di lapangan sesungguhnya, maka di sekitarnya ada seperti apa namanya jual beli atau pasar gitu ya, market itu sering terjadi. Nah, kita membuat pembelajaran SEM ini dengan latar belakang juga dengan permainan sepak bola ini, namun menggunakan model atau pembelajaran edukasi yang seperti turnamen sesungguhnya atau olahraga yang sebenarnya. Dan nanti anak-anak di situ akan mengambil perannya masing-masing. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pembelajaran yang aktif dan struktur ya. Pendidikan olahraga di tingkat sekolah dasar bertujuan untuk membentuk siswa yang aktif, terampil dan berjiwa sportif. Namun pendekatan tradisional terkadang kurang melibatkan siswa dalam proses belajarnya secara aktif. Dalam konteks ini, SEM atau Sport Education Model bisa menjadi alternatif yang efektif untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga. Terkadang hanya mereka tahu tekniknya saja, tapi tidak tahu cara bermainnya. Nah, khususnya sepak bola ini melalui pembelajaran yang lebih terstruktur dan partisipatif ya. Artinya anak tidak hanya menonton, atau mungkin dalam sebuah pembelajaran tradisional atau yang sering kita bawa belajar komando ya, gaya komando, hanya gurunya saja ya mengarahkan anak silakan melakukan. Besoknya lagi dengan materi yang berbeda, guru mengarahkan anak melakukan. Lalu anak menunggu tugas yang akan nanti diberikan oleh gurunya. Namun dalam SEM ini dengan latar belakang seperti ini, kita akan memantik anak agar lebih aktif yang melihat atau berkreasi bagaimana dia harus berperan di dalam pembelajaran SEM. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut aja. Pengembangan kerjasama dan kepemimpinan termasuk latar belakangnya. SEM itu mendorong siswa untuk belajar bukan hanya sebagai individu tapi juga dalam tim ya. Dalam sebuah tim harus ada kerjasama. Dan model ini siswa akan ditempatkan dalam tim yang sama sepanjang program, di mana mereka belajar bekerja sama, mengembangkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini penting bagi siswa kelas 6 yang sedang berada dalam tahap perkembangan sosial dan emosional. Itu sering kita mengalami ya. Kadang lonjakan emosional anak itu suka berbeda-beda. Sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk bekerja sama dan saling menghargai. Itu ada motif atau latar belakang kenapa saya menggunakan SEM ya, Sport Education Model. Lanjut ya Bapak Ibu. Peningkatan pemahaman tentang peran dalam olahraga dalam SEM. Nah, siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga dapat memegang peran lain seperti wasit, seperti tadi ya, pelatih atau pengelola atau panitia. Ini memberikan pengalaman holistik dalam memahami berbagai peran di dunia olahraga, sehingga
siswa memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dinamika permainan seperti sepak bola mini. Melalui berbagai peran tersebut, siswa belajar bertanggung jawab dan memahami pentingnya kontribusi setiap peran dalam keberhasilan tim. Jadi tujuannya itu apa ya? Mengutamakan kerjasama tim ya, supaya ada tujuan menang. Kemudian penyesuaian dengan kemampuan siswa sekolah dasar ini juga menjadi latar belakang bahwa sepak bola ini lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan fisik serta kognitif siswa sekolah dasar. Kita melihat kemampuan sekolah kita ya masih seperti ini ya, terutama kelas 6. Saya membantu dalam penyusunan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa, sehingga mereka dapat bermain dengan rasa yang aman, terarah, dan tetap tertantang untuk meningkatkan keterampilan. Lanjut ya. Nah, saya membuat program SEM ini bersama komunitas belajar malam ya, komunitas belajar sekolah kita yang bernama 9. Tujuannya untuk menguasai keterampilan dasar sepak bola, meningkatkan pemahaman konsep permainan, mengembangkan kerjasama dan dinamika tim, kemudian menumbuhkan jiwa sportivitas dan etika dalam permainan, kemudian memupuk kepercayaan diri dan kepemimpinan, memberikan pengalaman kompetisi yang sehat ya, artinya tidak berbuat curang ya. Anak-anak kita juga dalam pelaksanaan akan mengajarkan kompetisi yang sehat, mengembangkan tanggung jawab personal dan sosial, kemudian meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran peserta didik terutama, dan terakhir mempromosikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Itu tujuan program SEM ini. Kemudian ada langkah-langkah agar mencapai tujuan yang saya lakukan sebelum SEM ini dimulai ya. Saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, sudah saya lakukan. Kemudian ada pendataan awal dan sarana prasarana membuat jadwal kegiatan. Jadi kami melihat dulu lapangannya siapkah, kemudian prasarana-sarananya seperti gawang, kemudian alat-alat yang lainnya untuk pendukung pelaksanaan. Kemudian mencari referensi data pendukung dan pendapat dari KBS seperti Bapak Ibu yang kemarin saya sudah minta saran-sarannya bagaimana. Alhamdulillah dapat feedback yang baik ya untuk pelaksanaan ini. Kemudian pelaksanaan program pelibatan murid dalam pelaksanaan umpan balik. Kemudian evaluasi dilaksanakan di akhir proyek pelibatan murid dan murid mencatat hasil evaluasi ya. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut pengembangan program melibatkan aset yang ada di luar sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ada struktur dan program mitra. Jadi kenapa dikatakan mitra? Karena saya sebagai guru olahraga tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran saya ini. Jadi nanti struktur dan program mitranya pertama kita berikan peserta didik. Nanti peserta didik itu kelas 6 saja ya, semua 4 kelas. Kemudian saya sudah koordinasi dengan pimpinan sekolah, kemudian instansi. Yang guru-guru KBS ini nanti kami berharap dari guru-guru komunitas Pembeli 09 bisa ikut serta sebagai pendukung ya. Seperti pada proyek ini anak-anak akan diarahkan seperti yang memegang peran tim sponsor, bagaimana cara membuat membuat poster. Di situ ada butuh seorang guru bahasa mungkin tata cara penulisan yang baik. Kemudian biasanya menulis poster itu penggunaannya aplikasi Canva atau penggunaan editor yang lain, aplikasi software yang lain. Nah itu butuh guru TIK begitu ya. Jadi kami berharap dari Kombel bisa ikut andil dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian
Kemudian pelaksanaan program dilakukan pada 11 sampai 22 November ini ya. Baik, lanjut ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di depan, mata pelajaran yang menjadi lokomotif ya. Bahasa Indonesia jadi nanti terbantukan oleh guru di Pombel ini, ada yang berperan sebagai guru bahasa Indonesia itu untuk membantu siswa dalam menulis poster dan menulis konten supaya bahasa tulisan itu sesuai dengan tata cara yang baik dan benar. Dan untuk ada guru yang berperan sebagai TIK, guru TIK di sini untuk membantu siswa dalam membuat atau mengedit poster digital. Mungkin kalau poster itu semakin warna yang bagus, cerah, jadi anak-anak juga tertarik punya nilai lebih ya poster. Dan ini untuk P5, ini untuk membantu siswa dalam pembuatan proyek dengan melihat aspek presentasi ya. Ini bagian pameran ya. Jadi ada hasil karya dari peserta didik yang pada saat nanti turnamen sepak bola ini berlangsung itu bisa dipamerkan sebagai bentuk hasil karya yang ditonton kepada khalayak atau peserta didik yang lainnya. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini aset yang dimiliki yaitu manusia, ada kepala sekolah, murid, guru, rekan sejawat, kemudian orang tua murid, ada yang ikut mengawasi, dan warga sekitar yang selalu mendukung program pengembangan sekolah. Terus dari aset sosial, lingkungan sekitar yang saling mendukung serta kerjasama dengan instansi terkait dengan pelaksanaan program. Kemudian aset fisiknya adalah sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pelaksanaan program. Aset lingkungan itu lingkungan yang asli, nyaman dan kondusif. Alhamdulillah lingkungan kita dikelilingi dengan pohon-pohon ya, rindang dan pohon-pohonnya juga besar-besar. Kemudian dari aset politik, dukungan dan kebijakan pimpinan dalam mendukung pelaksanaan program. Kita lanjut. Nah, ini ada rencana refleksi. Pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid secara terbuka terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Murid diberi kebebasan dalam berpendapat ya, mereka mau menyampaikan apa yang mereka rasakan pada kegiatan pembelajaran ini, mencurahkan isi hati dan perasaan selama mengikuti kegiatan. Ada perubahan dan hal baru apa saja yang mereka dapatkan selama mengikuti program pembelajaran SEN, serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu Guru nanti sebagai fasilitator ya. Nah, ini ada sedikit mungkin tantangan dan semoga ada solusi yang bisa kita ambil, yaitu perbedaan kemampuan fisik dan keterampilan siswa. Ini mungkin bakalan jadi tantangan karena pada saat pertandingan tidak semuanya hobi atau mungkin bisa sepenuhnya bermain dalam permainan sepak bola ini ya. Solusinya kami harap bisa memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Kemudian tantangan kesulitan dalam kerjasama tim dan dinamika kelompok, itu solusinya melakukan pembekalan awal tentang pentingnya kerjasama dan menyusun aktivitas yang membangun kepercayaan dalam tim. Tantangan tingkat disiplin dan kemandirian siswa, guru bisa memberikan panduan khusus untuk setiap peran dan mengadakan pelatihan untuk materinya. Tantangan kurangnya pemahaman siswa tentang peran dalam SEN. Nah, ini guru dapat memberikan sesi pengarahan khusus tentang peran-peran dan mengadakan sesi simulasi. Ya, jadi untuk memahamkan mereka bahwa peran yang diambil dalam SEN itu sebenarnya tidak hanya sebagai pemain, tapi banyaknya ada pelatih, ada manajer, ada dokumentasi dan yang lainnya. Nah, ini dokumentasi ini waktu mohon atau perizinan ya, perizinan dengan pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Dan ini tahapan awal untuk perencanaan kepada komunitas belajar di sekolah kita, komunitas belajar
sarana prasarana kita yang sederhana, mungkin tidak terlalu lebar seperti lapangan sepak bola, makanya kita sebut sepak bola ini. Jadi ada pengurangan pemain. Dari futsal. Hampir lebih besar malah jadinya dari futsal. Iya, sebenarnya lebih besar dari futsal. Hanya saja kita mengkondisikan, jadi sepak bola mini kita sedikit memodifikasinya